Halo kawan-kawan, sudah tahu belum gimana terjadinya hujan? Belum tahu? Ayo kita belajar bareng-bareng ya. Hujan merupakan turunnya air yang terperangkap dalam awan dan membasahi bumi. Air hujan terjadi karena awan sudah menghitam dan air-air yang terperangkap itu sudah tidak kuat ditahan oleh awan. Jadi, hujan turun karena sudah menumpuknya air di dalam awan itu. Bisa dilihat kan, biasanya awan yang berwarna dia lebih ke abu-abuan atau lebih hitam dan didukung dengan angin yang cukup kencang. Mari kita lihat ya pendapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. Hujan adalah bentuk persipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal ini berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Ayo kita bahas lagi gimana proses terjadinya hujan itu ya. Yang pertama adalah evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Evaporasi merupakan penguapan air yang ada di permukaan bumi, baik itu di daratan maupun di lautan. Semuanya akan mengalami namanya penguapan. Jadi air itu berubah menjadi uap-uap yang naik ke atmosfer bumi. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah suhu panas dari bumi itu sendiri. Jadi panasnya yang sangat ekstrim, dia menjadikan air itu menguap, menjadikan uap air. Proses yang kedua adalah kondensasi. Uap air yang terperangkap di atmosfer bumi dari proses penguapan tadi, itu akan berkumpul menjadi sebuah awan. Nah, awan ini nanti akan bergabung dari uap-uap air sehingga membentuk satu kesatuan. Dari proses kondensasi, akan menghasilkan sebuah partikel es. Akhirnya, awan dari partikel es itu membentuk sebuah awan yang solid. Seperti itu. Proses yang terakhir adalah presipitasi. Adalah proses mencairnya butiran es yang ada di awan itu. Kenapa kok bisa terjadi presipitasi atau pencairan ini? Hal ini karena awan sudah tidak kuat menahan beban yang terjadi akibat menumpuknya uap-uap air yang sudah terbentuk di awan. Didukung dengan angin, butiran hujan akan semakin kencang atau terbawa angin. Tapi apa sih keuntungan adanya hujan ini? Yang pertama, itu suhu yang berubah dari panas menjadi lebih dingin atau lebih sejuk. Sehingga saat hujan, pasti kamu akan merasakan lebih dingin dari pada biasanya. Karena kan uap yang sudah menjadi hujan itu menutupi atau menghilangkan panas di sekitar area yang terkena hujan. Yang kedua, bertambahnya pasokan air yang menuju ke bumi sehingga bisa diserap oleh tanah, ditahan untuk tumbuh-tumbuhan dan bisa ditampung menjadi tandon air. Biasanya ini terjadi di daerah-daerah yang cukup tinggi yang dia sumber airnya dari hujan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tumbuhan menjadi lebih sehat dan lebat karena menyerap uap air itu tadi yang sudah menjadi hujan tadi. Seperti itu. Dan yang terakhir, pastinya tanah menjadi lebih subur lagi karena kan dia terdapat air. Nah, air ini bisa masuk ke celah-celah batu sehingga dia membuat tanah itu menjadi lebih dingin sehingga tanah itu menjadi lebih gembur. Dan selanjutnya dia saat ditanami atau dia ada biji yang dari tumbuh-tumbuhan, dia akan semakin mudah untuk tumbuh. Jadi bisa lebih subur lagi. Mungkin itu sih proses terjadinya hujan secara singkat ya.
kita bahas apa lagi ya setelah ini. Bye bye, terima kasih kawan-kawan, sampai ketemu lagi.